aku yang Bapak cintai, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa belajar lagi ya. Sekarang kita akan belajar BTQ ya anak-anak. Untuk informasi bahwa BTQ dan PAI di kelas 6 itu belajar dengan Pak Iqbal. Jadi Pak Iqbal harap anak-anak bisa bekerja sama ya. Nah sekarang kita lanjut saja ke materi ya. Buka dulu buku paket halaman 4. Buku paket halaman 4 juga siapkan alat tulisnya seperti pensil, penghapus. Pada halaman 4 di sini ada bagian A, pengertian dan macam-macam bacaan gharib. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu bacaan gharib ya? Baik, di sini akan bacakan. Gharib artinya asing. Nah, jadi tidak banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi asing. Bacaan gharib adalah bacaan asing, yaitu bacaan yang cara membacanya memiliki aturan khusus. Nah, aturannya aturan khusus, tidak banyak di dalam Al-Qur'an. Bacaan gharib di dalam Al-Qur'an yaitu ada di sini nih, ada sabta, isman, imalah, nah, dan lain sebagainya. Kemudian kita langsung saja ke bagian B-nya. Kita bahas ya anak-anak sampai nomor 5. Sampai ada hamzah di sini nomor 5 kan? Ada hamzah yang dibaca pendek. Nah, langsung ke bagian B ya. Yang pertama adalah sakta. Yang dimaksud dengan sakta yaitu berhenti sebentar tanpa napas. Ukurannya kira-kira 2 harokat aja. Jadi berhenti tapi tidak bernapas. Ketika kita membaca Al-Quran di tengah ayat misalkan ya, kemudian ada tanda sakta. Sakta itu tandanya di atas kecil ya. Di tengah-tengah ayat ada di atasnya ada sakta. Nah kita berhenti terlebih dahulu seukuran 2 ketukan, 2 harokat. Nah tanpa bernapas kemudian lanjutkan lagi. Nanti Pak Iqbal contohkan. Nah, bacaan saktah ini yang pertama ada di dalam surat Al-Kahfi. Anak-anak kan sudah hafal ya surat Al-Kahfi 1 sampai 10. Ini Pak Iqbal contohkan di sini. Pada ayat pertama ada saktah tuh. Di ayat pertama ada saktah. Pak Iqbal contohkan cara bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Jadi pas iwaja itu kalau misalkan diwasolkan tidak berhenti, anak-anak di sana berhenti tanpa bernapas. Nah, iwaja jangan napas. Qayyiman liyun. Nah, kecuali kalau misalkan anak-anak mau wakaf di sini, mau berhenti karena wakaf karena ayat pertama. Nah, kemudian juga ada nih bagian B-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi mim marqadina berhenti tetapi tidak bernapas. Langsung dilanjutkan ke bacaan selanjutnya. Mim marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi anak-anak, saktah itu adalah berhenti sejenak, seukuran 2 harokat tanpa bernapas, ingat ya. Kemudian ada dalam surat Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Nah, itu adalah surat Al-Qiyamah ayat 27. Kalau di buku paket ada di halaman 6. Nah, kemudian dan surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Mutaffifin ayat 14. Itu juga ada sakta. Kemudian yang kedua pada halaman 16 ada ismam. Nah, apa itu ismam? Ismam artinya menampakkan doma yang terbuang dengan isyarat bibir. Boleh dikasih garis tuh. Isyarat bibir dimunculkan karena dengan cara memajukan bibir atau memonyongkan bibir. Jadi manyun ya. Ketika sedang membaca gunnah. Di dalam Al-Quran, ismam hanya terdapat pada satu tempat, yaitu pada surah Yusuf ayat 11 berikut ini. Boleh kalau yang penting-penting anak-anak dikasih garis aja ya. Sini Pak Iqbal akan mencoba untuk mencontohkan membaca ismam. Nah,
Ini ada ya, ada tandanya ismam yang di garis bawah. Di bawahnya itu ada tanda kecil bacaan ismam. Berarti dibacanya harus sambil monyong. Ya. Contoh seperti ini. Qalu ya abana ma laka la ta'man. Nah, jadi la ta'man. Jadi dimonyongin, dimanyunin ininya bibirnya. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. La ta'man. Jadi dimonyongkan. Kemudian selanjutnya imalah. Kalau imalah ini dibawa ke e ya. Jadi bacanya dibawa ke e. Contohnya nanti ada ya. Imalah pengertiannya masih di halaman 6 ya. Nomor 3. Imalah artinya pembacaan fathah yang miring ke kasroh pada surah Hud ayat 41. Nah, sebenarnya banyak ya kalau imalah itu. Bunyi ro pada kata majroha, asalnya kan majroha. Ro kalau difathahkan dibacanya ro. Tapi kalau misalkan imalah dibaca dengan re. Sehingga menjadi majreha bukan majroha. Nanti ada ya suratnya. Surah Hud ayat 41 berbunyi. Ada halaman 7. Pada halaman 7 ayat 41 ya surat Hudnya. Pak Iqbal akan contohkan. Akan bacakan ya. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha Nah, jadi bukan majroha walaupun ditulisnya ro karena ada imalah maka dibaca dengan re. Nah, anak-anak pun kalau misalkan doa naik kendaraan bismillahi majreha. Nah, padahal ditulisnya majroha. Tapi dibaca majreha, itu namanya imalah. Kemudian yang keempat, nun pada lafaz ana. Nah, nun pada lafaz ana. Contoh seperti ini ya. Kalau misalkan nih ada alif pada lafaz ana, kemudian di atasnya itu ada tanda bulat, maka itu dibaca pendek. Nanti ada contohnya di ayat surat Al-Kafirun, di bawahnya ada di atas alif. Kalau di sini kan di nomor 4 nun pada lafaz ana, tapi ananya nggak ada bulat sedikit. Tapi kalau misalkan di ayat nanti ada bulat sedikit, maka itu dibacanya pendek. Cara membaca pada nun lafaz ana ya anak-anak, yang merupakan domir munfasil mutakalim wahdah adalah dibaca pendek 1 harokat apabila diwasolkan dan dibaca panjang 2 harokat apabila diwakofkan. Wakof itu adalah berhenti. Nah, ini surat Al-Kafirun contohnya. Wala ana na-nya jangan dibaca panjang karena alif. Nah, setelah nun itu di atasnya ada bulat, tanda bulat kecil. Nah, wala ana abidum ma abattum. Jadi jangan dibaca seperti ini. Wala ana Pak Iqbal itu kan karena mad tabi'i. Enggak, tidak jadi mad tabi'i karena di sana ada tanda bulat. Jadi tidak dikasih panjang ya. Kemudian yang kedua, contoh kedua surah Az-Zukhruf. Fa ana awwalul abidin. Jadi langsung nah-nya tidak dibaca panjang. Jangan fa'ana, jangan seperti itu, tapi fa'ana awwalul abidin. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kemudian selanjutnya langsung saja ke nomor 5. Nah, di sini ada hamzah dan di bawahnya ada alif. Alifnya alif yang rengkol gitu ya. Alif yang rengkol yang seperti iya. Nah, tapi tidak ada titiknya. Semua tanda seperti itu, hamzah yang di bawahnya ada alif lagina, mesti dibaca panjang. Tetapi di dalam Al-Quran ada tempat-tempat ya, ada 4 tempat yang harus dibaca pendek 1 harokat, yaitu surat Yunus. Bedanya, mana yang harus dibaca panjang dan mana yang harus dibaca pendek apabila alifnya itu tidak ada titiknya. Nah, tidak ada titik 2. Kalau titik 2 jadi ya. Kalau iya sukun sebelumnya berharokat kasroh maka itu dibaca panjang. Karena di sini alif layyinah yang rengkolnya ya
itu tidak ada titiknya, maka semua apabila kalian menemukan di dalam Al-Quran, maka itu dipendekkan bacanya. Contoh seperti ini. Ini ada contohnya. Yang barisan kedua langsung ya. Langsung ke barisan kedua, halaman 8. Contohnya surat Yunus. Langsung Pak Iqbal akan bacakan dari waqaf barisan kedua. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i. Nah, langsung ada terusannya di halaman 9. Min tilqa'i nafsi. Nah, min tilqa'i nafsi. Jadi i-nya itu tidak dibaca panjang kecuali kalau misalkan setelah i itu ada iya sukun. Setelah i ada iya sukun. Karena ini bukan iya sukun tetapi alif, maka tidak dibaca panjang. Kemudian ada juga di sini dalam surat Ar-Rum ayat 8. Ini yang di garis bawahinya biliqa'i rabbihim. Nah, jangan dibaca panjang. Nah, karena di sana tidak ada mad. Dan yang terakhir min wara'i hijab. Jangan min wara'i hijab, jangan seperti itu. Karena itu bukan mad. Nah, mungkin itu pembahasan materinya. Dilanjutkan nanti anak-anak ada tugas yang lain ya di BTK-nya, yaitu membaca Iqra pada konten selanjutnya. Kemudian kalau misalkan anak-anak ada yang sudah beres Iqra atau tidak punya Iqra, maka anak-anak boleh membaca Al-Quran 1 ayat, divideokan dan disetorkan ke Pak Iqbal ya. Kalau misalkan yang masih Iqra 3, Iqra 4 misalkan, nah itu ikuti saja baca Iqra yang sesuai dengan yang Pak Iqbal tugaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ingat, belajar BTK dengan Pak Iqbal membuat pelajaran BTK menjadi lebih mudah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.